jamaah sing butuh kitab sampun dengan. Bismillah, untuk para jamaah yang membutuhkan kitabnya bisa langsung menonton. Bagi para jamaah yang bagi para jamaah yang membutuhkan kitabnya bisa langsung ke kantor. Tak naskahnya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita telah membacakan muqaddimah atau sanad dari kitab ini sekaligus muqaddimah, dan kita melanjutkan pembahasan kajian kita dari kitab ini. Kita telah membacakan bagian yang pertama tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dan bagaimana manhaj ahlu sunnah di dalam menetapkan akidah khususnya berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka yang disebutkan pertama kali oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah tentang sifat Allah, karena ini prinsip yang mendasar. Ma'rifatullah, mengetahui dan mengenal Allah, adalah merupakan dasar dan fondasi dari seluruh ma'rifah, seluruh ilmu, seluruh akidah. Maka yang paling penting, paling mendasar adalah akidah yang berhubungan dengan Allah, keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan disinilah awal munculnya berbagai kelompok yang sesat. Ini adalah berkaitan dengan keyakinan akidah yang berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Munculnya Qadariyah yang sebenarnya mereka termasuk yang merupakan awal atau cikal bakal berbagai kelompok sesat setelahnya. Dan munculnya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ini sumber fitnah ini ada di Irak. Dan Irak pada masa Rasulullah itu juga mencakup Iran yang sekarang ini. Irak dan Iran ini dulu disebut dengan Irak, dan disitulah Persia berada. Kerajaan Persia ini berada di Irak pada masa itu. Demikian juga sebagian Kuwait disebutkan dalam sejarah. Kuwait ini sebenarnya salah satu sebagiannya dari negeri Irak. Nah, dengan disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa ra'sul fitnah min hahuna, sumber fitnah ini berasal dari sana, biangnya fitnah dari Irak. Min haitsu yatla'u qarnu syaitan, dari arah munculnya tanduk syaitan. Tanduk syaitan berada di sebelah timur
dan timurnya kota Madinah mengarah ke arah apa? Ke arah Irak dan Iran sekarang ini. Subhanallah. Dan ternyata betul-betul terjadi sebagaimana yang disebutkan Rasulullah. Berbagai kelompok yang menyimpang, munculnya Qadariyah awal sebelum munculnya bahkan Khawarij, sebelum munculnya kaum Khawarij. Setelah itu kaum Khawarij, munculnya kaum Syiah, Rafidah, Sabaiyah yang pertama kali muncul. Nah, ini ini juga munculnya dari arah Irak. Dan ternyata seluruh firqah-firqah yang sesat ternyata bersumber dari sana. Munculnya pertama kali, kemudian datang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini berbagai kesesatan, termasuk Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah juga dari sana. Di Basrah, Wasil bin Atha yang keluar dari majelisnya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala muncul juga di sana. Dan demikian seterusnya hingga hari ini. Hingga hari ini muncul dari arah timur, muncul dari arah timur yang ngaku jadi nabi, yang melakukan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan, yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ternyata sabda Rasulullah ini bukan hanya sekedar ramalan. Dan ini tidak boleh kita katakan ramalan Rasulullah, sudah diramalkan Rasulullah. Karena ramalan ini sebenarnya adalah perbuatannya dukun. Itu bahasa Arab, ramal, ya, dukun itu artinya peramal. Ini paranormal. Ini sebenarnya ramal itu berasal dari bahasa Arab. Ramal itu tukang ramal. Ini. Tidak tahu tukang ramal itu bahasa Indonesianya apa? Peramal itu bahasa Indonesianya apa? Sudah jadi bahasa Indonesia ya kan? Ramal itu sudah jadi bahasa Indonesia. Itu asalnya bahasa Arab. Jadi ahli nujum dan paranormal suka yang meramalkan nasib orang, barang yang hilang dan sebagainya. Nah, kita ulangi sekali lagi poin pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Di sini disebutkan judul dalam kurung ini yang tebal, ini adalah tambahan dari pentahqiq naskah ini. Pentahqiq naskah ini disebutkan daruratu isbatis sifati bila tamsilin wala ta'til. Pentingnya menetapkan sifat-sifat Allah bila tamsilin wala ta'til, tanpa memisalkan dengan makhluk atau dengan apapun, wala ta'til, dan tidak menolaknya. Yang disebutkan pertama kali al-wahidus samad wa alaihi usni. Al-wahidus samad, dialah yang maha satu. Al-wahidus samad, as-samad. As-samad, tempat bergantung segala sesuatu, tempat bersandar. Secara makna bahasa, somad itu artinya tidak ada rongga. Ini tidak ada rongga. Ini artinya sulit. Maknanya bahasanya apa? Yang mungkin sulit artinya kekuatannya, kekuatan yang sulit, absolut, kekuatan yang mutlak. Ini makna as-samad. Itu yang berdiri tidak bergantung pada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk semuanya, mereka semuanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu kemudian diartikan, diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu pendekatan, yaitu tempat apa? Bergantung. As-samad ini tempat bergantung segala sesuatu. Dialah Allah Maha Esa, hanya satu saja yang Maha Tunggal, tidak ada yang lainnya yang memiliki kekuatan. Laisa lahu sahibatun wala walad, tidak ada baginya istri, sahibah, wala walad, dan juga anak. Artinya Allah tidak butuh anak, tidak butuh istri. Dan ini sekaligus langsung membantah ataukah menyebutkan akidah
yang bertentangan atau yang berbeda dengan kaum Nasrani. Ini kaum Nasrani yang sampai sekarang akidah kaum Nasrani Trinitas ini, yang mereka di kalangan bangsa atau kaum Nasrani sendiri sampai sekarang terjadi pergolakan. Mereka sampai sekarang masih ada yang muncul kelompok lama yang sudah hampir punah, bahkan dulu sudah ditumpas pada masa kekuasaan Katolik Romawi. Karena Romawi menetapkan Katolik lah yang dijadikan sebagai agama negara. Adapun aliran yang lainnya, pemahaman Nasrani yang menyelisihi akidah Trinitas, maka akan dibasmi. Karena apa? Karena dalam agama Nasrani Trinitas itu adalah perkara baru. Bid'ahnya Nasrani ini adalah apa? Trinitas. Ini. Nah, di masa itu oleh Kaisar Konstantin yang yang kemudian ditetapkan adanya akidah Trinitas, banyak di antara para pendeta ini yang sebelumnya tidak ada akidah Trinitas. Mereka menyelisih, menentang. Ini akidah yang tidak ada di dalam agama Nasrani. Mereka masih ada yang mengakui Nabi Isa sebagai seorang nabi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Rabb, satu-satunya sesembahan. Nah, ini yang ditumpas. Ini. Makanya Salman Al-Farisi yang berguru kepada pendeta-pendeta yang masih mengakui Rasulullah Nabi Isa sebagai nabi. Maka sampai terakhir gurunya Salman Al-Farisi sudah nggak punya lagi kenalan pendeta yang sepaham. Maksudnya sepaham, ini padahal waktu itu pendeta banyak di zaman itu, di zaman dimana Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Ketika itu Salman Al-Farisi bertanya, siapa yang kau wasiatkan, yang kau kenal? Kata pendeta terakhirnya, saya tidak punya siapa-siapa lagi. Maksudnya yang aku kenal masih mempunyai pemahaman yang sama. Nah, ini yaitu bahwa Nabi Isa sebagai seorang nabi dan akan muncul, akan datang nabi terakhir. Maka pada waktu itulah pendeta ini mengatakan, tapi ini waktunya sudah dekat, sudah saatnya, tanda-tandanya muncul nabi baru, nabi terakhir, ketika sudah nggak ada lagi nabi atau pengikut nabi yang Nabi Isa yang memiliki pemahaman yang benar. Banyak kesyirikan. Jadi mereka ini, para pendeta ini menyatakan bahwa pemahaman yang ada sekarang ini yang beredar Trinitas ini pemahaman syirik. Dan ketika sudah menyebar kesyirikan akan diutus nabi oleh Allah, diutus nabi terakhir. Nah, kata nabi pendetanya Salman Al-Farisi, ini sudah saatnya muncul. Tanda-tandanya disebutkan oleh pendetanya ini kepada Salman. Cirinya demikian. Kamu cari saja. Ini sudah waktunya. Ini sudah nggak ada lagi orang yang mempunyai pemahaman yang benar. Maka ini berarti sudah saatnya muncul datangnya nabi terakhir. Nah, disitulah akhirnya Salman Al-Farisi yang berbekal dengan ilmu atau pengetahuan tanda-tanda cirinya datang Rasul terakhir, nanti akan menyampaikan kebenaran. Nah, di sini membantah kaum Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai anak, Nabi Isa sebagai putra Allah. Ini, dan ini tidak ada dalam keyakinan Salman Al-Farisi. Dan ternyata sampai sekarang masih ada pendeta-pendeta, sisa-sisa dari apa? Pendeta yang sudah ditumpas. Masih ada yang mengakui Nabi Isa sebagai seorang nabi. Ini, dia adalah seorang nabi, utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini, tetapi mereka tidak masuk Islam. Nah, pada waktu itu yang mengakui sebagai Nabi Isa sebagai Rasul, maka mereka banyak yang masuk Islam. Ini, Salman Al-Farisi termasuk diantaranya. Jalla anil masil. Maha suci, maha tinggi dari yang semisalnya. Fala syabiha lahu wala adil. Sehingga tidak ada yang serupa, wala adil, ataupun yang setara.
ataupun yang setara. As-Sami'ul Basir, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. As-Sami'ul Basir, Al-Alimul Khabir, dialah yang maha mengetahui, yang maha khabir. Dialah yang maha khabir, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, menunjukkan ilmu yang sangat dalam, yang terperinci, yang tersembunyi. Maka tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sama sekali. Ini makna khabir, yaitu yang maha tahu berbagai perkara sampai sedetil-detilnya. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. La yaghibu anhu syai'un. Ini makna khabir. Ini. Sehingga bahkan yang disembunyikan oleh manusia dalam hatinya Allah maha tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu kedipan mata, khianat, ini, atau yang bahkan yang disembunyikan di dalam hati. Nah ini. Nah disebutkan al-mani'. Apa itu mani'? Yang tidak akan mungkin bisa ditandingi, dilawan, bahkan disentuh. Ini tidak akan bisa dilawan kodoknya, ketetapannya, karena kekuatannya yang sempurna. Nah ini kekuatannya yang sempurna. Nah hanya saja al-mani' ini sifat atau ikhbar, berita tentang Allah Azza wa Jalla, yang bukan termasuk bagian dari nama Allah. Al-Mani ini bukan bagian dari nama Allah, akan tetapi makna dari sifat Allah. Ini makna atau penjelasan dari sifat yang sebelumnya, atau yang sebelumnya disebutkan As-Samad. Sehingga makna Al-Mani itu adalah bagian dari berita tentang Allah yang diambil dari sifat-sifat yang sebelumnya. Jadi Al-Mani ini tidak ada sifat Al-Mani dalam hadis, tapi ini adalah dari apa? Dari Al-Muzani rahimahullah ta'ala untuk menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa melawan Allah Azza wa Jalla. Ini makna mani. Ar-Rafi, yang maha tinggi, sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin tentang makna Ar-Rafi, yaitu yang maha tinggi. Allah itu maha tinggi kedudukannya, maha tinggi zatnya, maha tinggi zatnya, kedudukannya, kekuasaannya, tidak ada yang bisa menandingi. Itu ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ini juga mencakup zatnya Allah, mencakup zatnya Allah, dan juga kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi zat dan sifat Allah yang maha tinggi. Kemudian disebutkan yang kedua, yaitu sifat al-ulu. Sebenarnya tadi ar-rafi ini sudah merupakan sifat ulu, sifat kemahatinggian Allah. Tetapi dikuatkan di sini dengan alin ala arsyihi. Allah Azza wa Jalla alin, maha tinggi di atas arsy-Nya. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Nah, sifat ini alin ala arsyihi, ini yang harus diyakini, karena ini adalah sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah istiwa di atas arsy. Nah, disebutkan oleh Al-Muzani rahimahullah ta'ala dalam bentuk langsung maknanya dari istiwa, yaitu alin ala arsyihi. Ini tidak lagi disebutkan istiwa, tetapi langsung disebutkan maknanya istiwa. Nah ini, jadi Al-Muzani tidak mengatakan al-mustawli ala arsyihi, tapi langsung alin. Alin makna dari istawa, mustawin ala arsyihi. Nah, ini maknanya alin. Maknanya sama dengan alin ala arsyihi, yaitu Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy-Nya. Dalam sebagian lafaz disebutkan
fi majdihi bidzati, dalam keagungan Allah dengan zatnya. Itu zatnya Allah azza wa jalla itu maha tinggi di atas apa? Di atas arsy. Disebutkan tambahan bidzatihi ini untuk menguatkan makna alin, bahwa kemahatinggian Allah itu bukan hanya sebagaimana yang difahami sebagian orang, hanya sekedar kemahatinggian kekuasaannya saja. Adapun zatnya tidak boleh dikatakan tinggi. Sebagaimana sekarang ini banyak ustadz-ustadz terkenal menyebarkan akidah ini, tidak boleh mengatakan Allah di atas. Subhanallah, yang mengatakan di atas itu ya Allah sendiri. Kenapa kita harus menafikan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah? Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan di atas. Allah tinggi. Kenapa kita harus menafikannya? Hanya dengan akal kita kemudian, maksudnya akal mereka, mereka kemudian mengatakan kalau nanti kita mengatakan Allah di atas, nanti sama saja dengan lampu di atas. Ini subhanallah, demikian dangkal cara apa? Cara menafikan sifat Allah yang maha tinggi ini, Allah di atas, dengan hanya sekedar nanti sama dengan makhluk. Langit juga di atas, langit juga di atas, sama-sama di atas. Nanti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah ini menurut mereka yang melarang mengatakan Allah di atas. Nah ini adalah sebuah pemahaman yang waktu Mu'tazilah memiliki kekuatan, maka inilah yang ditanamkan, dipaksakan. Ini dipaksakan, tidak boleh menyebutkan sifat Allah di atas, Allah berbicara dan sebagainya. Ini kalau ada yang mengatakan demikian, maka dipenjara. Imam Ahmad dipenjara ketika menyebutkan Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Sudah masuk penjara. Alhamdulillah sekarang kan nggak dipenjara ya. Ini bebas, alhamdulillah. Dan ini menunjukkan bagaimana pada waktu itu akidah Mu'tazilah ini yang demikian kuatnya, demikian kokohnya pada waktu itu, karena didukung oleh penguasa. Ini subhanallah. Maka Al-Muzani rahimahullah ta'ala menyatakan dengan jelas akidah beliau berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Alin ala arsyihi. Ini yang nanti akan disebutkan juga tentang masalah kalamullah, firman Allah, Al-Quran bukan makhluk, dengan tegas oleh Al-Muzani. Beliau menyebutkan alin ala arsyihi fi majdihi bidzatihi. Di situ enggak ada. Ya. Di situ tidak disebutkan. Fi majdihi bidzatihi, ada tambahan. Di banyak naskah memang tidak ada tambahan ini. Tapi di sebagian naskah disebutkan yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala fi ala arsyihi fi majdihi bidzatihi, dalam keagungannya, dengan keagungan Allah azza wa jalla, fi majdihi, arsyihi fi majdihi, untuk menunjukkan arsy yang demikian besar masih Allah lebih besar. Nah ini bidzatihi, dan itu dengan zat Allah, di atas ini dengan zat Allah. Ini untuk menunjukkan kekuatan atau menguatkan makna bidzatihi ini, menguatkan makna bahwa Allah itu yang di atas arsy, betul-betul zatnya Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ini bukan yang lain. Ini di atas arsy Allah azza wa jalla. Sehingga ini untuk membedakan juga dengan sifat ma'ana ma'iyah Allah, kebersamaan Allah azza wa jalla. Kebersamaan Allah tidak mesti dengan zatnya, tapi kebersamaan Allah adalah dengan ilmunya. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui segala sesuatu. Karena itu sebagian ulama menyatakan dengan jelas ba'inun min khalqi, sebagaimana dalam akidah Tahawiyah, Allah itu terpisah dari makhluknya. Jadi bukan menyatu dengan apa? Makhluk,
Tapi Allah terpisah, ba'inun min khalqi, terpisah dari makhluknya. Allah maha tinggi dengan zatnya. Wa huwa. Nah, disinilah harus kita fahami. Wa huwa, dan dia Allah azza wa jalla, danin bi ilmihi min khalqihi. Allah itu danin, dekat dengan ilmunya terhadap makhluknya. Sehingga kedekatan Allah itu karena Allah mengetahui segala sesuatu. Ini makna apa? Qarib. Inni qarib. Apa makna dekat? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini aku mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku, kata Allah. Ini makna dekat. Dan inilah yang banyak disalahfahami oleh sebagian kaum muslimin. Ini yang mengatakan karena Allah dekat berarti Allah itu menyatu dengan apa? Sampai menyatu dengan makhluk, tidak terpisah dengan makhluknya. Bahkan mereka mengatakan Allah berada dalam setiap makhluk. Allah berada pada setiap makhluk. Ada yang menyatakan Allah berada di hatinya orang-orang beriman, dan berbagai macam perkataan yang mereka dasarnya seperti halnya hadis-hadis atau ayat-ayat seperti ini. Nah, ini wa idza sa'alaka anni. Nah, ini apabila hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, anni fa inni qarib, karena sungguhnya aku dekat. Maka dengan pemahaman dekatnya ini, kata-kata dekat inilah yang difahami salah oleh mereka, akhirnya menyatakan Allah itu kalau dekat berarti ya bareng dengan kita. Nah, karena disebutkan bersama kita, apalagi dalam ayat disebutkan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Nah, dari ayat-ayat inilah ketika difahami tanpa bimbingan dari Rasulullah SAW, tanpa bimbingan dari Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah yang lainnya, demikian juga para sahabat, akhirnya muncul kelompok-kelompok yang sesat di dalam memahami kata qarib, kata ma'a, bersama. Allah ma'ana, Allah bersama kita. Allah itu dekat. Nah, ini. Maka dengan kata dekat bersama kita, akhirnya kalau begitu Allah di mana-mana. Maksudnya zatnya. Sehingga dipahamilah zat Allah azza wa jalla. Maka Al-Muzani menyebutkan pertama kali ini sebagai perkara akidah yang berkaitan dengan Allah, disebutkan menunjukkan pentingnya masalah ini. Al-Muzani menyebutkan ini pertama kali itu menunjukkan bahwa inilah akidah yang paling penting. Ini bahayanya yang menyimpang, yaitu apa? Bahwa Allah tinggi di atas arasnya, fi majdihi bidzatihi, dengan zatnya Allah azza wa jalla, zatnya ada di atas aras. Tetapi wahwa, beliau itu Allah itu dalam keadaan dekat bi ilmihi. Beliau menjelaskan dengan detail di sini. Allah itu dekat dengan ilmunya, min khalqihi, pada makhluknya. Nah, dari makhluknya, dekat dengan makhluknya. Tapi dekatnya Allah dengan apa? Ilmunya Allah azza wa jalla. Karena Allah terpisah dari makhluk. Ini untuk menunjukkan perkataan atau redaksi sebagian ulama yang lainnya seperti At-Tahawi. Beliau mengatakan danin ba'inun min khalqi, berpisah dari makhluknya. Ini tidak nyatu, meskipun dikatakan dekat, Allah bersama, tapi kebersamaan itu adalah dengan ilmu. Ini akidah yang diajarkan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini akidah salaf, akidah para salafus saleh. Masya Allah. Dan inilah yang banyak tersesat di dalamnya, berbagai kelompok yang mengingkari maha tingginya Allah azza wa jalla, mengingkari kemahatinggiannya Allah azza wa jalla dengan kata-kata alin ala arsyihi, Allah berada beristiwa di atas arasnya, ala arsyihi, di atas aras. Kemudian bidzatihi, dengan zatnya, wa huwa danin bi ilmihi fi khalqi min khalqihi, Allah itu dekat dengan
makhluknya dengan ilmunya. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di antara yang menguatkan makna dari perkataan Al-Muzani ini, Imam Malik rahimahullah ta'ala juga menyatakan redaksi yang berdekatan. Imam Malik mengatakan Allahu Azza wa Jalla fis sama. Ini Imam Malik. Nah, ini perkataan Imam Malik ini yang mengatakan bahwa Allah fis sama, di langit. Maksudnya fis sama, di atas. Karena makna sama itu atas. Bisa maknanya atas atau bisa maknanya apa? Langit. Dan di sini maknanya fis sama artinya di atas. Allah itu di atas. Ini ustadz yang mungkin doktor dan sebagainya yang menyatakan nggak boleh mengatakan di atas ini. Ini akidahmu sama dengan akidah Imam Malik atau bukan? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Subhanallah. Dan seluruh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahkan Abu Hanifah ini sangat keras dalam masalah ini. Imam Ahmad bin Hanbal apalagi. Ini menyatakan semuanya fis sama, Allah itu fis sama, di langit, di atas. Ini imam yang 4. Cuman masalahnya mereka dianggap cuma imam dalam fikih saja, bukan dalam akidah ya. Ini dalam akidah. Tapi mereka nggak mau dikatakan nggak sama. Ini akidahnya dengan Imam Syafi'i atau dengan Imam Malik atau dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sama silahkan ucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ini Abu Hanifah. Fis sama, Allah fis sama. Wa ilmuhu fi kulli makan. Ini kata Imam Malik, ilmu Allah fi kulli makan. Yang fi kulli makan, di mana-mana itu adalah ilmunya. Bukan Allahnya fi kulli makan, bukan dzatnya Allah, tetapi adalah ilmunya Allah. Wa ilmuhu fi kulli makan. La yakhlu min ilmihi makanun. Tidak ada satu tempat yang kosong dari ilmunya Allah. Tidak ada tempat yang kosong tidak diketahui oleh Allah. Ini lubang yang gelap itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Isinya apa, di dalamnya apa. Ini sekecil apapun zatnya. Ini maka Allah Maha tahu. Tidak ada satu tempat pun yang ada di alam semesta ini kecuali diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha tahu, bukan Allah yang ada di setiap tempat, tapi setiap tempat itu tidak ada yang kosong dari ilmunya Allah. Ini dari ilmunya Allah. Karena itu dikatakan di sini, wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah itu mencakup segala urusan, segala sesuatu. Ahata ilmuhu bil umur. Ini jadi seluruh perkara yang tersembunyi, yang jelas kelihatan, yang nampak nyata, ini subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tidak ada satupun tempat atau satu perkara kecuali ada dalam ilmunya Allah Azza wa Jalla. Ini Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu tanpa kecuali. Ada sebuah kisah, nah ini yang disebutkan, perdebatan ataukah dialog antara seorang ulama, Abul Qasim At-Taimi. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah tentang ada sebagian ateis yang mengatakan, saya bisa menciptakan, saya bisa membuat apa? Bisa menciptakan. Maka dikatakan kepadanya, tunjukkan apa ya ciptaanmu. Dia kemudian membelah daging
kemudian daging ini di tengahnya diisi dengan kotoran, satu kotoran, dan ditutup, disimpan dalam sebuah tempat. Dan dikatakan simpan ini 3 hari. Kemudian dia datang dengan membawa toples yang sudah diisi oleh daging dan diisi dengan kotoran di tengahnya. Ternyata isinya banyak cacingnya. Banyak apa? Banyak cacingnya. Dan kemudian dia mengatakan, ini bikinan saya, ciptaan saya, buatan saya. Ini orang ateis ini, yang tidak mengakui adanya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini ciptaan saya. Yang hadir waktu itu tanya, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Dia mengatakan tidak tahu jumlahnya berapa. Nah ini ditanya lagi, berapa jumlah yang jantan dan betinanya? Yang mana yang jantan, yang mana betina? Apakah dia bisa menunjukkannya? Artinya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan seputar ulat yang dia bikin ini, ulat yang dia bikin di dalam daging. Maka apa? Dia berkata kepadanya, ya, ulama tadi, dia mengatakan kepadanya, kepada orang yang ateis ini, pencipta yang dia mengetahui semua yang dia ciptakan, jumlahnya, mengetahui mana yang jantan dan mana yang betina, dia yang memberi rizki apa yang dia ciptakan, dia tahu seberapa lama hidupnya. Tadi ditanya, dia tidak tahu sampai berapa lama dia akan bertahan hidup. Dia tahu umurnya sampai terakhir detiknya. Ini, itulah dia pencipta yang sesungguhnya. Maka ketika dia menyebutkan, ulama tadi menyebutkan kepada sang ateis tadi, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab. Nah, disinilah letaknya pentingnya keimanan dan keyakinan. Dan bahkan orang ateis pun, mereka sebenarnya, kalau mereka mengikuti fitrahnya, sebenarnya setiap orang mempunyai fitrah yang sama, yaitu mengakui adanya Allah pencipta. Dan bahkan dalam hatinya pencipta, fitrahnya manusia itu mesti mengarah ke atas, mesti mengarah apa? Ke atas. Karena itu sebagaimana yang disebutkan sebagian ulama bahwa pada saat seorang Mu'tazilah atau tokoh ahlul kalam berbicara tentang Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah, maka sudah yang menafikan kemahatinggian Allah, kaum Mu'tazilah. Kemudian ditanya oleh seorang yang awam, udahlah tinggalkan, biarkan dalil-dalil ini tadi, maksudnya dalil-dalil akli. Tolong sampaikan kepada saya, ini orang awam ini, namanya Hamdah ini, tentang apa yang terjadi dalam gejolak hatinya, bagaimana cara menghilangkannya. Dan itu senantiasa ada dan tidak bisa dirubah, bahwa setiap kali berdoa, maka senantiasa hati itu mengarah ke atas. Berdoa mesti mengarah ke atas. Bahkan yang mengatakan tadi, ustadz yang mengatakan apa? Nggak boleh mengatakan Allah di atas. Kalau ditanya, fitrahnya akan menjawab Allah ketika berdoa, dia akan mengarah hatinya ke atas. Maka dia terdiam dan menundukkan sambil memegang kepalanya, mungkin puyeng gitu ya, dengan pertanyaan Hamdani ini. Tidak bisa menjawab, sampai kemudian akhirnya ketika Hamdani ini selesai mengajukan pertanyaan, tolong kabarkan yang ada dalam hati saya.
Setiap kali berdoa itu mesti arahnya ke atas. Hati ini, hati ini mengarah ke atas karena ini fitrah. Maka dia mengatakan hayyarani hamdani sambil memegang apa? Dua kepalanya begini. Ini hayyarani hamdani membikin saya pusing, bingung. Ini membikin saya selama ini dengan berbagai argumennya membuat saya ragu, artinya membuat saya kebingungan untuk menjawab, karena dia juga mendapati itu dalam hatinya. Ini dia seorang muslim berdoa kepada Allah, pada saat berdoa hatinya juga sama dengan yang ditanyakan oleh sang Hamdani ini. Masya Allah, fitrah manusia. Sehingga salah satu di antara hujjah tentang kemahatinggian Allah yang ini tidak akan bisa dibantah. Ini siapapun, bahkan orang ateis sekalipun, orang ateis sekalipun, dia akan menyatakan Allah ada di atas, pencipta. Tapi kita lanjutkan. Ahata ilmuhu bil umur. Allah itu ahata ilmuhu bil umur, mencakup ilmunya segala perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabiqal maqdur, dan anfadha fi khalqihi akan terlaksana pada makhluknya sabiqal maqdur, ketetapan takdir yang telah mendahului. Artinya apa yang sudah dicatat, diketahui oleh Allah, pasti akan terjadi sebagaimana yang dicatat. Karena yang dicatat itu adalah ilmunya Allah, dan ilmunya Allah tidak akan menyelisihi atau berbeda dengan kenyataan yang akan terjadi. Apa yang ada dalam ilmunya Allah, itulah yang pasti akan terjadi. Nah ini anfadha fi khalqihi, artinya akan berjalan pada makhluknya, akan terjadi pada makhluknya sabiqul maqdur, apa yang sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan, apa yang sudah ditakdirkan. Masya Allah. Bisabiqil ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yun, dialah yang maha tahu kha'inatal a'yun. Dialah yang maha tahu kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun yaitu yang mata-mata, yang pengkhianatan mata. Dia Allah maha tahu kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Maksudnya lirikan mata orang lain gak ada yang tahu dia melirik. Tetapi Allah maha tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan bahkan apa yang tersimpan di dalam apa? Di dalam hati. Masya Allah. Allah pengetahuannya seperti itu. Bahkan jangankan yang sedang ada pada hati manusia, apa yang akan difikirkan manusia, apa yang akan ada di hati manusia, bahkan sebelum manusia itu diciptakan, Allah sudah maha mengetahuinya. Jadi pengetahuan Allah ini sudah betul-betul mendahului segala sesuatu. Fal khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, sehingga makhluk mereka amilun, mereka itu sesungguhnya mengamalkan bisabiqi ilmihi, dan itu adalah mereka makhluk ini amilun, mereka akan mengamalkan bisabiqi ilmihi, bisabiqi ilmihi, sesuai dengan ilmu yang sudah dahulu. Bisabiqi ilmihi, artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang akan diamalkan, dilakukan oleh makhluk, dan makhluk akan melakukan persis sebagaimana yang sudah diketahui oleh Allah. Dan ini bantahan kepada kelompok Qadariyah yang ghulat, yang mengingkari ilmunya Allah akan detail perkara yang akan terjadi. Jadi kelompok Qadariyah, mereka ini mempunyai beberapa kelompok. Kelompok yang ekstrim Qadariyah, mereka sudah mengingkari ilmunya Allah, mengingkari ilmunya Allah, sehingga mereka ini sudah
keluar dari Islam. Ketika seseorang meyakini Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi, maka berarti dia mendustakan ayat-ayat Allah yang jelas menyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah ini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa ma tukhfis sudur. Allah itu Maha tahu apa yang disembunyikan dalam hati. Sehingga orang yang tidak mengakui ilmunya Allah terhadap sesuatu yang akan datang, ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ini salah satu di antara apa? Bentuk-bentuk kekafiran. Wa nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang akan dilakukan, dan mereka nafidun, mereka menjalankan lima khalaqahum lahu, akan melakukan apa yang memang Allah ciptakan. Allah sudah apa? Mengetahuinya. Min khairin wa syarr, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Ini masalah takdir, dan inilah yang menjadi salah satu pemikiran yang sesat pertama kali muncul, kelompok Qadariyah yang sesat dalam masalah apa? Takdir ini. Nah ini sehingga disebutkan oleh Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang paling pertama di antara yang dibahas oleh beliau yaitu berkaitan dengan masalah apa? Masalah takdir. Al-khalqu amiluna bisabiqi ilmihi, makhluk ini menjalankan, mereka melakukan sesuai dengan sabiqi ilmihi, ilmu Allah yang memang sudah lebih dahulu. Allah sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh manusia. Makhluk ini sekedar mereka sudah langsung mengamalkan. Mereka ketika melakukan perbuatan dengan pilihan mereka, dan itu pilihan makhluk, Allah berikan kebebasan makhluk untuk memilih perbuatannya. Tetapi Allah Maha tahu apa yang bakal dipilih oleh mereka. Bukan Allah yang paksakan perbuatan itu pada makhluk, tetapi Allah mengetahui pilihan makhluk yang bebas memilih. Karena itu makhluk manusia ketika melakukan amal perbuatan keburukan, dia akan menanggung dosanya karena dia lakukan itu dengan pilihannya. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, melakukan ibadah, salat, puasa dan seterusnya, mereka juga melakukan itu dengan pilihannya. Mereka bisa memilih untuk tidak melakukan syariat Allah. Tetapi Allah Maha tahu siapa yang memilih perbuatan baik, siapa yang memilih perbuatan buruk. Allah sudah tahu sebelum manusia itu diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Nah, mereka nafiduna lima khalaqahum lahu, mereka menjalankan apa yang memang diciptakan untuk itu. Artinya memang manusia bakal melakukan persis sebagaimana yang sudah diketahui oleh Allah. Dan itu bukan paksaan. Sekali lagi, bukan apa? Bukan paksaan. Amal kebaikan dan keburukan semuanya itu adalah pilihan. Nah, ini kafir itu pilihan, iman itu adalah juga apa? Pilihan dan taufik dari Allah. Jadi kalau orang itu memilih kebaikan, Allah Maha tahu siapa yang memilih kebaikan. Nah, ini maka Allah berikan petunjuk, Allah bantu. Inilah hidayah Allah. Jadi Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk dibantu, berhak untuk diberikan taufik, dan siapa yang niatnya memang buruk, memang dia tidak berniat baik, dia memilih untuk tidak melakukan kebaikan. Allah tahu ini orang memilih demikian, bukan karena dipaksa melakukan keburukan sebagaimana iblis. Ada kelompok iblisiyah. Apa iblisiyah itu? Qadariyah, tapi iblisiyah. Iblisiyah itu maksudnya iblis itu enggak salah juga. Maksudnya itu iblis itu melakukan ya sebagaimana sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini kelompok Jabriyah ini. Nah, ini kelompok Jabriyah, mereka ini
tidak menyalahkan siapapun. Jadi orang kafir, mereka menyembah berhala, mereka itu atau ahlul maksiat, mereka melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan syirik dan sebagainya. Ini mereka sekedar menjalani apa? Takdir Allah. Artinya mereka seperti wayang, atau bahasa ininya ya wayangisme begitu, kelompok Jabriyah. Jadi mereka meyakini bahwa manusia itu tidak punya daya kekuatan, pilihan juga tidak punya. Ini kelompok Jabriyah. Ini kelompok Jabriyah inilah yang disebutkan oleh para ulama ini lebih berbahaya daripada kelompok yang mengingkari takdir. Kelompok yang mengingkari takdir, mereka itu masih meyakini orang yang berbuat maksiat ya dia memang memilih untuk berbuat maksiat, nggak ada kaitannya dengan Allah. Jadi mereka menetapkan sebagaimana ahlu sunnah bebas, makhluk itu bebas. Ini bedanya dengan ahlu sunnah. Ahlu sunnah menyatakan Allah maha tahu dan Allah sudah mencatat. Ini pilihan manusia yang bebas ini Allah tahu, dicatat. Itulah yang dimaksudkan dengan takdir. Sehingga takdir itu adalah apa? Catatan dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi inti takdir itu adalah ilmu Allah. Untuk semakin memudahkan pemahaman kita terhadap takdir, maka takdir itu sesungguhnya awali dengan ilmu Allah. Itu selanjutnya akan lebih mudah. Sampai sini ya. Kalau kita memahami takdir itu dengan ilmu Allah, maka ini akan lebih mudah. Ini akan lebih mudah. Baik. Nah, kita lanjutkan. Nafiduna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarrin. Manusia melakukan apa yang diciptakan untuk mereka, kebaikan ataupun keburukan. La yamlikuna li anfusihim, mereka tidaklah memiliki untuk diri mereka minat ta'ati naf'a, dari ketaatan itu manfaat. Nah, ini mereka tidak punya daya untuk diri mereka minat ta'ati naf'an, ketaatan itu manfaatnya. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'an, dan mereka tidaklah mendapati ila sarfil ma'siyati untuk menghilangkan atau memalingkan maksiat itu anha daf'an, darinya daf'an. Ini karena apa? Seluruh daya dan kekuatan itu milik apa? Allah. Seandainya bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, ini karena pertolongan Allah, maka seseorang itu dia sulit untuk menghindari maksiat. Ini maka Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu, ketika sang hamba ini punya keinginan baik, Allah bantu. Makanya kita ini butuh pertolongan Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk beribadah kepada Allah itu tidak mungkin kita bisa melakukannya kalau bukan karena kekuatan dari Allah. Karena itu kita butuh pertolongan Allah. Tidak hanya kita ini beribadah kepada Allah saja, tetapi kita butuh pertolongan Allah agar kita bisa beribadah. Ini kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh meminta pertolongan kepada Allah agar kita diberi taufik oleh Allah untuk beribadah. Nah, ini semuanya adalah sangat ditentukan oleh niat, keinginan yang ada dalam hati manusia. Makanya kalau punya niat baik, niat yang banyak, angan-angan kebaikan itu berangan-anganlah sebanyak-banyaknya. Nah, ini berangan-anganlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Nah, ini jangan kemudian saya nggak punya apa-apa, nggak ada niatan bersedekah, nggak ada niatan naik haji, naik berangkat umrah, saya nggak punya. Kalau pengen kebaikan, berangan-anganlah setinggi-tingginya. Nah, ini berangan-anganlah Pak, setinggi-tingginya. Beribadah kepada Allah, saya pengennya berangan-angan untuk beribadah sekuat kemampuan. Karena angan-angan itu adalah doa. Angan-angan itu adalah apa? Adalah doa. Allah lah yang akan mewujudkannya. Minta pertolongan kepada Allah agar kita ini kuat untuk melaksanakan ibadah. Ya, ini hanya kepada Allah kita ini memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. La yajiduna ila sarfil ma'siyati an hadafan. Manusia tidaklah mempunyai kekuasaan terhadap dirinya. Semuanya adalah karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Khalaqal khalqa bimasyiati. Allah menciptakan makhluk dengan masyiah Allah, dengan kemahakuasaan Allah, kehendak Allah. An ghairi hajatin kanat bihi, dan Allah tidak butuh. An ghairi hajatin bihi. Allah itu tidak punya hajat terhadap makhluk. Artinya Allah tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan makhluknya. Subhanallah. Jadi inilah yang disebutkan di sini tentang bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini semuanya salah satu sifat yang paling banyak manusia tersesat di dalamnya. Yang pertama disebutkan di sini sifat Allah. Kelompok sesat ini yang paling banyak tersesat dalam masalah sifat Allah. Karena itu Al-Muzani rahimahullah ta'ala menyebutkan sifat-sifat ini, sifat Allah al-ulu, Allah di atas. Ini ternyata banyak yang tersesat. Makanya Imam Al-Muzani menyebutkan yang pertama kali ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Karena sebenarnya iman kepada qada dan qadar ini bagian dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila tersesat dalam masalah qada dan qadar, maka yang lainnya bakal parah. Akidah ini sebenarnya yang paling penting ini. Dua hal ini. Iman kepada Allah, sifat-sifatnya, kemahatinggian Allah Azza wa Jalla, dan juga masalah apa? Takdir. Ini. Karena itu Rasulullah ketika menyebutkan rukun iman, menyebutkan iman kepada malaikat, para nabi, kitab-kitabnya, hari akhir, disebutkan langsung. Tetapi setelah itu menyebutkan iman kepada qada dan qadar, Rasulullah mengatakan wa tu'mina bil qadari khairi wasyarri, dan kau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Masya Allah. Baik, insya Allah nanti akan disebutkan kembali takdir ini dalam pembahasan yang akan datang. Dan kita akhiri, dan insya Allah kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.